Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung lagi pembelajaran kita tentang Perang Dunia Kedua nih. Tadi dalam video sebelum ini cikgu cerita tentang faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Kedua kan. Kenapa dia berlaku? Jadi dalam video kali ini cikgu cerita macam mana prosesnya, macam mana boleh bermulanya Perang Dunia Kedua nih. Jadi untuk Perang Dunia Kedua nih, biasanya nih banyak film sudah dibuat. Banyak film yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam Perang Dunia Kedua. Jadi kalau kita tengok antara contoh film-film yang banyak nih, ada banyak nih contoh hebatnya film Hollywood semuanya. Contohnya kita ada The Imitation Game, then kita ada apa nih, Dunkirk, Jojo Rabbit, banyaklah, Stalingrad, Defiance, ada Black Book, banyaklah. Yang paling terkenal tuh apa tuh, Saving Private Ryan tuh. Itu kamu tengok, itu memang mendebarkan lah, memang best filmnya nih. Nah, jadi kita boleh tengok melalui film kalau untuk mendapat gambaran lebih jelas lagi tentang peristiwa macam mana suasana Perang Dunia Kedua tuh. Itu boleh tengok kemudian boleh download saja film-film tuh. Kamu Google saja. Jadi kita sambung. Macam mana proses berlakunya Perang Dunia Kedua. Dan Perang Dunia Kedua nih, di Eropa nih, meletus apabila Jerman menyerang Poland, pada bulan September 1939. Jadi peristiwa tersebut menyebabkan Britain dan Prancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Kalau Perang Dunia Pertama, tuh hari, Perang Dunia Pertama Austria-Hungary menyerang Serbia kan. Tapi Perang Dunia Kedua nih dimulakan oleh Jerman di Eropa. Macam mana cara orang mula? Jerman menyerang Poland 1939. Jadi Britain dan Prancis tidak puas hati, jadi dorang pun isytiharkan perang terhadap Jerman. Dorang mau backup Poland. Jadi kita tengok dulu proses yang pertama, apa yang berlaku. Penaklukan Jerman terhadap Eropa Barat. Mari kita tengok. Jadi Jerman nih, dia ini dah jelas pula. Jerman menyerang negara-negara di Eropa di bagian barat. Jadi selepas perang diisytiharkan, Jerman memulakan serangan Blitzkrieg bagi menakluki negara di Eropa barat. Jerman berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Prancis. Jerman berjaya menguasai hampir seluruh negara Eropa menjelang pertengahan 1941. Mari kita tengok macam mana dia punya peta Eropa nih. Alright. Kalau kita tengok nih Jerman. Memang gila Jerman. Tiba-tiba diserang Poland, diserang Bulgaria, diserang Perancis, diserang Libya. Memang beranilah Jerman, diserang Eropa di bagian barat nih semua nih, menyerang. Jadi seterusnya apa yang berlaku? Italia pun join perang di Eropa. Italia geng dengan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Prancis pada Jun 1940. Jadi tentara Italia menyerang Prancis melalui arah selatan, manakala Jerman menyerang Prancis dari arah utara. Kamu tengok. Di sini Italia ini mau serang Prancis. Dari bawah. Jerman pula dari atas. Jadi kesian Prancis di sini kena kepung oleh dua negara nih. Jadi biasanya yang pertama yang diserang tuh memang teruk lah kan, sebab orang tidak bersedia untuk diserang. Jadi menyerang ini mempunyai kelebihan di situ. Dan pengeboman Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada September 1940 sehingga Jun 1941. Jadi Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Jadi serangan tersebut menjejaskan ekonomi Britain. Jadi
Oke, kamu tengok dalam peta sini. Oke. Jerman dia serang Britain ataupun England. Oke. Yang hijau nih. Ya, dia serang Hull City, diserang Liverpool, diserang Manchester, Amboy. Diserang Manchester. Oke. And then diserang London, diserang Southampton. Nah, ini nama-nama biasa kita dengar kan, IPL kan. Jadi memang sampai sekarang dendam Britain terhadap Jerman ini masih nih. Jadi kalau ada main bola England lawan Jerman, nah jadi masing-masing lah kasih keluar apa simbol-simbol yang mengutuk, yang mengeji semuanya. Memang dari peristiwa nih. Jadi Jerman menyerang Britain. Memang teruklah Britain kena serang. Memang kau-kau lah. Ada filmnya tuh. Alright. Jadi seterusnya, kita tengok apa lagi berlaku. Serangan Jerman ke atas Rusia. Rusia pun terlibat. Setelah menguasai Eropa Barat, Jerman melancarkan operasi Barbarossa. Itu serangan besar-besaran untuk melawan Rusia. Hitler ingin menguasai Rusia, yaitu empire terbesar di Eropa. Jadi operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia seperti Leningrad, Moskow, dan Stalingrad. Ada nih, Stalingrad nih ada filmnya tadi itu kan. Ini ada film khas cerita pasal Stalingrad nih. Memang film itu panjang juga, banyak juga aksinya, tembak menembak, bunuh membunuh. Jadi kamu tengoklah nanti film itu. Jadi Jerman nih dia punya rakus nih, Rusia nih pun negara yang besar kuat nih, itu pun dia mau jajah juga, itu pun dia mau kuasai juga. Sebab Rusia ini memang besar dia punya negara. Kalau siapa yang dapat conquer Rusia banyak, makin luas lah dia punya empire. Sebab Rusia ini memang besar. Jadi siapa dapat ke skala Rusia memang untung lah. Jadi Jerman dengan besar kepalanya menyerang Rusia. Itu yang berlaku. Perang Dunia Kedua. And then apa sudah nih? Seterusnya apalagi yang berlaku perang dunia. Tadi kita sudah tengok macam mana Jerman memulakan perang dunia kedua. Memang besar kepala punya Jerman. Dengan beraninya menyerang negara-negara Eropa yang lain. Diserang Britain, Prancis, diserang lagi Rusia, Italia dan Jerman memang beranilah. Memang orang ready untuk perang. Jadi macam mana berakhirnya perang dunia kedua ini? Jadi kerjasama kuasa besar dan keberkesanan strategi serangan balas membawa kejayaan kepada kuasa bersekutu. Kuasa bersekutu ini siapa? Geng Britain, Prancis nih. Jadi kerjasama besar nih penting lah untuk orang pikirlah negara-negara yang diserang nih dengan juga negara lain nih berpikir, berbincang macam mana mau skala Jerman dengan Italia. Orang sedang kuat dan orang sedang besar kepala. Suka hati menyerang negara-negara lain. Jadi Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill, orang sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Kemudian kerjasama ini melibatkan Presiden Rusia Joseph Stalin. Jadi Britain, Prancis, Rusia. Tiga-tiga ini negara ini diserang oleh Jerman. Jadi orang pun ketua negara ini bergabung, bermusyawarah macam mana mau lawan Rusia. Jadi di medan peperangan tentara bersekutu daripada ketiga-tiga perkhidmatan yaitu udara, darat, dan laut beroperasi di bawah komandan tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Di Amerika campur Rusia campur lagi dengan Britain. Dorang jadi tiga tentara ini negara-negara ini bergabung dan komandannya ialah Amerika. Amerika ketua. Macam mana untuk kalahkan Jerman. Jadi kita tengok nih gambar, tiga tokoh besar nih bertemu, macam mana mau lawan tuh Jerman. And then seterusnya kita pergi tengok, keberkesanan strategi serangan. Kesilapan kuasa paksi, yaitu Jerman dan Italia, membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia membawa kegagalan. Dorang mau serang Rusia, tapi dorang silap taktikal di situ. Tapi itulah gagal dorang untuk menawan Rusia. Sementara itu, kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam peperangan dan perancangan ketenteraan. Jadi terutamanya kejayaan operasi pendaratan tentara bersekutu di Normandy, Prancis. Jadi awal-awalnya memang Jerman nampak kuat. Tapi at the end kuasa bersekutu ini Amerika, Prancis, Britain ini dorang lebih hebat dalam strategi peperangan untuk mengalahkan Jerman. Jadi
Jerman gagal untuk menawan Rusia. Okay. Serangan terhadap Rusia berjalan lancar, okay, pada peringkat awal. Okay. Tapi Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Ya, memang musim sejuk memang susah lah, okay, untuk perang kan. Okay. Jadi tempo perang yang panjang ini menyebabkan Jerman kehabisan peluru, habis senjata, habis minyak, macam-macam lah, habis makanan. Okay. Lepas itu lemah lah semangatnya. Jadi at the end, okay, Jerman gagal untuk menguasai Rusia. Banyak dilaburkan masa, tenaga, uang di situ untuk mengalahkan Rusia, tapi gagal. Jadi General Jerman Friedrich von Paulus mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan, dan menyerah kalah kepada tentara Rusia di Stalingrad pada Januari 1943. Adolf Hitler mau terus serang saja, pedulilah apa berlaku. Tapi at the end General perangnya nih lawan cakap bos, tidak boleh kalah lah soal kita nih. Jadi orang menyerah kalah di Stalingrad. Jerman yang menyerang, orang pula yang menyerah kalah. Jadi tuh seterusnya kejayaan operasi pendaratan tentara bersekutu. Ini orang punya operasi namanya D-Day. Nama kodenya D-Day. Tentara bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Prancis. Kalau kamu tengok nih petanya nih, peta Prancis, Normandy. Normandy ini banyak film. Kalau film Perang Dunia Kedua nih dia banyak fokus di sini. Kalau kamu tengok film My Way, itu film. Ada pasal ada juga scene peristiwa di Normandy. Saving Private Ryan, ada film memang basic perang. Tentara Britain nih, Amerika, bergabung, dorang dari laut, serang dari laut. Jerman di darat. Apa yang menang? Jadi kamu tengok lagi menang. Tapi memang tentara bersekutu yang menang kan. Terus serang dari laut dan juga dari udara. Dan yang dari pantai tentara Amerika. Ada 4 pantai ini di sini. Lepas itu tentara British, tentara Kanada, ada orang pun menyerang, bergabung untuk menyerang Jerman yang berada di Prancis. So Prancis pada masa itu dikuasai oleh Jerman. Jadi and then ceritanya begini ya. Jadi 1944 tentara bersekutu berjaya memperdayakan tentara Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentara Jerman bahwa pendaratan ketenteraan bersekutu akan berlaku di Calais, bukannya di Normandy. Orang buat berita palsu lah. Kononnya tentara bersekutu akan mendarat di sini, pantai Calais. Calais kan. Rupanya orang menyerang di Normandy. Jadi Jerman pun macam tidak bersedialah untuk diserang. And then jadi kejayaan itu menawan Normandy itu meningkatkan semangat lah tentara bersekutu. Jadi perang punya perang, at the end kalahlah tuh Jerman di Perancis. Jadi pada masa yang sama tentara Rusia menyerang Jerman dari bagian timur. Jadi pada masa yang sama Rusia serang balik Jerman dari arah timur. Sibuk berperang di Perancis, negara dorang pun kena serang juga. Jadi habislah Jerman pada masa itu. Jadi akhirnya Jerman menandatangani perjanjian menyerah kalah sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropa. Jadi perang dunia pertama kalah, perang dunia kedua pun Jerman kalah. Itulah endingnya perang dunia kedua. Ini dicerita di Eropa. Nanti lepas ini kita cerita yang di Asia Pasifik. Jadi perang dunia kedua ini melibatkan banyak negara. Lebih teruk daripada perang dunia pertama. Dia punya kesan lebih besar. Lebih senjata lebih canggih. Jet pejuang makin canggih lagi, makin banyak lah. Nyawa yang terbunuh. Kalau kita tengok dalam filem pun nampak seram sudah kan. Kalau kita tengok filem Saving Private Ryan tuh, orang mendarat di Normandy nih. Tentara ni pun belum lagi pijak tu pantai sudah kena tembak oleh tentara Jerman. Jadi nyawa tu macam ni, peluru tu terbang-terbang limpas-limpas di kepala orang. Jadi memang
Perang Dunia Kedua ini sangat, bilang orang sangat sandi lah. Oke, sangat kejam sebenarnya perang nih. Oke, jadi kalau boleh kita tidak mau lah ada lagi Perang Dunia Ketiga nih. Oke, ini dulu 1939, oke, 1940 perang, sudah banyak yang mati. Bayangkan kalau dengan teknologi ketenteraan yang sekarang nih berlaku perang lagi. Oke, sekarang ini perang bukannya lagi main tempur di darat apa semua, sekarang ini pakai apa? Pakai nuklir kan. Oke, hanya tekan button saja hancur sebuah negara. Nah, jadi kita coba elakkanlah perang nih. Kita belajar dari Perang Dunia Kedua nih. Ya, tapi yang pasti sekarang nih Jerman bukan lagi lah. Oke, bukan ancaman lagi kepada dunia. Oke, Jerman sekarang bagus. Oke. Jadi sekarang kita punya dunia kita ini isu semasa sekarang ini antara China dengan Amerika. Itu kita risau kan. Oke. Korea Utara pun diam-diam saja. Jadi itu pun bahaya juga kepada keselamatan dunia sebenarnya. Jadi settle Perang Dunia Kedua di Eropa. Jadi movie yang saya cakap tadi itu kalau boleh download, best tuh ceritanya tuh. Kamu tengoklah. Oke, kamu dapat gambaran yang jelas macam mana peristiwa Perang Dunia nih. Oke, bagaimana British, Amerika nih, oke, Rusia nih, Perancis nih, dorang nih bergabung untuk mengalahkan Jerman. Biasalah kalau film Amerika kan, kalau dorang buat film semuanya yang dorang siap menang, tapi memang menang lah, memang dorang menang dalam perang tuh. Tapi film itu dibuat untuk memberi pengetahuan tentang sejarah, oke, lepas itu memberi semangat nasionalisme, oke, kepada penduduk negara dorang. Itulah cara mereka meningkatkan nasionalisme, bukan setakat hiburan semata-mata, ya. Jadi selamat mendownload dan selamat menonton, ya. Oke, kita jumpa lagi di video akan datang. Saya akan cerita lagi pula macam mana perang dunia di Asia Pasifik. Perang dunia yang berlaku di Asia, tempat kita nih. Ini asal Jepun pula. Oke, macam mana mereka mencetuskan perang di tempat kita nih. Ya. Oke, jadi selamat menonton. Oke, kita jumpa lagi di video akan datang. Oke, rehat dulu.